Apa sih dampak yang kemungkinan tuh dapat terjadi kalau kita tuh merokok? Kalau seandainya terketahui dia merokok, maka akan kita ajukan untuk pemutusan KJP-nya. Eee, Rokok itu jadi tempat gate, eee, tempat masuknya untuk narkoba. Assalamualaikum. Halo teman SMA, kembali lagi di Cerita SMA. Hari ini aku Kezia yang akan menjadi moderator yang akan memimpin acara Cerita SMA hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sekolah sebagai kawasan tanpa rokok. Karena tepat pada tanggal 31 Mei kita akan memperingati dan merayakan Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Nah, di sini kita udah ada dua pembicara kita yang udah kece banget nih, ahli banget di bidang ini. Yang pertama di sini ada Ibu Hanifah dari Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular dari Kementerian Kesehatan, dan juga ada Bapak Eko selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 112 Jakarta. Boleh disapa teman SMA terlebih dahulu, Pak, Bu. Assalamualaikum, selamat siang teman SMA. Hai. Assalamualaikum, halo teman SMA. Oke. Nah, sekarang kita mau nanya-nanya nih, kita mau ngobrol. Tapi sebelum kita masuk membahas tentang kawasan tanpa rokok, aku mau nanya-nanya dulu nih, sedikit. Pertama, gimana sih pendapat Ibu sama Bapak mengenai perokok usia dini, khususnya untuk anak-anak SMA? Mungkin boleh Ibu terlebih dahulu menjawab pertanyaan ini? Iya, boleh. Terima kasih Kak Gesya. Untuk saat ini mungkin untuk perokok, di usia remaja ya, anak sekolah, di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Karena berdasarkan, eee, penelitian atau survei itu sangat meningkat dari, hampir 10 kali lipat, terutama penggunaan rokok elektronik. Wow. Nah, jadi, sangat senang sekali ya kita membincangkan hal ini di sini, dan juga tentu, biar, teman SMA semua tahu karena untuk rokok itu sangat berbahaya atau menjadi faktor risiko utama terjadinya penyakit tidak menular. Iya. Wah, berarti sekarang tuh lagi ini ya trending vape-vape gitu soalnya ya? Betul. Iya. Nah, kalau dari Bapak sendiri gimana nih ya opini Bapak? Oke, kalau menurut saya tentunya ini sangat berbahaya ya. Baik itu rokok tembakau maupun rokok elektronik, terutama bagi peserta didik yang usianya masih dini ya, artinya dalam kategori masih di bawah 17 atau 17 tahun. Tentunya ini akan berakibat buruk terhadap masa depan mereka gitu, karena ini masih anak-anak ya, artinya butuh pembinaan dari kita semua termasuk guru di dalam sekolah maupun orang tua. Tentunya di sini kami juga berkolaborasi dengan semua pihak termasuk orang tua untuk mengkampanyekan bahaya ini terhadap anak didik kita, peserta didik kita. Berarti udah ada kerjasamanya ya? Ya, Oke. Nah, kalau dari Ibu nih, menurut Ibu tuh faktor apa aja sih yang menyebabkan para remaja itu mulai merokok? Iya. Ada berbagai macam, perilaku ya. Jadi kalau merokok itu terkait dengan perilaku, yang saat ini paling berperan adalah pertama, adanya bahwa pada saat usia tadi ketika Bapak ya di bawah 17 tahun, SMA itu mereka adalah, pertama sangat rentan untuk terpengaruh. Jadi, teman sebaya. Nah, jadi, kemudian mungkin melihat dari, lingkungannya, lingkungan sekitar. Jadi sangat betul sekali dari Bapak bahwa, saat perlu melibatkan apalagi sekarang anak-anak kan lebih banyak di sekolah ya Pak, paling lama itu di sekolah. Nah, jadi sekolah kemudian juga orang tua di lingkungan rumahnya, dan satu lagi saat ini yang sangat tren adalah memang sangat tingginya iklan. Iklan rokok itu baik itu sekarang yang konvensional maupun yang, elektronik. Jadi juga, sangat penting, kegiatan seperti ini ya untuk mengingatkan kembali sama
kepada teman-teman SMA semua bahwa kita jangan sampai mau untuk melakukan perilaku merokok, karena itu adalah ibaratnya kita jadi targetnya industri rokok nih. Karena kan kalau kamu merokok dari usia sekarang dan tidak bisa berhenti merokok, maka akan jadi targetnya selama berhenti merokok nanti ya kan. Jadi itu yang paling berpengaruh. Jadi ada 3 tadi. Berarti industri rokok ini tuh emang sengaja memasarkan produk mereka ke remaja atau gimana nih? Soalnya kok kayaknya remaja tuh dijadiin target banget. Ya, betul kayak Mbak Gesha juga merasa ya. Iya. Jadi sekarang memang negara ya secara undang-undangnya, khususnya di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional, sebenarnya yang dilindungi oleh negara adalah jangan sampai meningkat prevalensi merokok pada anak, yaitu khususnya usia 10 sampai 18 tahun. Kenapa jadi remaja? Karena kalau misalnya tadi seperti yang saya sampaikan, rokok itu juga sebagai pengeluaran tertinggi. Jadi saat ini orang yang di tatanan rumah tangga saja, mereka bisa membeli rokok ya, tapi ada yang tidak bisa membeli untuk kebutuhan pangan. Jadi mereka masih memprioritaskan untuk rokok itu nomor 2 setelah mereka membeli makanan pokok. Nah, jadi kalau dari remaja kalian bisa menjadi targetnya, maka mereka akan berkepanjangan kan. Jadi kita jadi sasaran ya. Nah, iya. Berarti sebenarnya tuh bukan pihak swastanya yang sengaja nargetin rokok ke remaja, tapi kita yang mancing buat jadi targetnya gitu ya. Betul sekali. Karena kan kalau kalian bisa sekarang misalnya ini, wah nanti ini bakalan jadi pangsa pasarnya selama 30 tahun. Nah makanya ayo berhenti merokok dan jangan mau untuk merokok. Ya benar banget tuh. Sebenarnya kan kita tahu nih rokok bahaya gitu. Emangnya tuh apa sih dampak yang kemungkinan tuh dapat terjadi kalau kita tuh merokok? Boleh mungkin dijelasin dari segi kesehatan gitu Bu, gimana? Iya. Jadi teman SMA semua harus tahu bahwa di dalam rokok itu ada 4.000 zat adiktif atau zat yang sangat berbahaya untuk tubuh ya. Kemudian sekarang itu adalah bahwa rokok itu jadi tempat tempat masuknya untuk narkoba. Apalagi sekarang yang dengan vape ya. Jadi yang kita ketahui kadar nikotinnya itu kan bisa ditentukan persentasinya. Kemudian bahayanya rokok dari sisi kesehatan ya tadi sama aja dengan kalau kita merokok maka ada 4.000 zat adiktif yang akan masuk ke dalam. Nah namanya zat adiktif tentu berbahaya bagi kesehatan teman SMA semua. Dia tidak hanya mempengaruhi kesehatan secara fisik tapi juga secara mental ya. Karena terkait dengan zat-zat adiktif tadi. Kalau dari kesehatan misalnya secara fisik, mungkin teman-teman semua sebenarnya sudah tahu ya. Pertama adalah jadi penyakit tidak menular itu pertama adalah kanker. Jadi kanker paru. Karena rokok ya terkait dengan pernapasan kita. Nah jadi itu ada kanker paru yang paling tinggi. Kemudian ada yang sampai kanker pita suara ya. Jadi mungkin sebenarnya adik-adik atau teman SMA semua bisa lihat di bungkus rokok aja sudah dituliskan. Kan mereka kehilangan suara. Kemudian penyakit hipertensi, stroke ya. Bahkan menyebabkan hipotensi. Dimana nanti kan masa depan kemudian juga ke mental tadi ya. Anak-anak akan menurunkan kecerdasan. Karena nanti pikirannya tidak lagi bersemangat ataupun mau untuk hidup sehat seperti itu. Kemudian juga ya tadi kalau penyakit tidak menular nantinya ya itu akan menyebabkan macam-macam penyakit yang lainnya. Tidak hanya tadi yang utama kanker paru dan segala macam, adalah hipertensi, kemudian diabetes. Padahal itu adalah ibu dari segala penyakit tidak menular. Jadi kebayang aja ya kalau kita ada teman SMA menghisap rokok itu ada 4.000 zat adiktif. Bukan main ya. Di perempuan pemandulan ya. Nah betul Pak, hipotensi. Laki-laki juga Pak. Ya. Nah, Oh, berarti baik laki-laki maupun perempuan bisa mengalami kemandulan. iya, kanker ya itu juga.
Tapi kalau vape nih, vape gimana? Nah. Kan katanya kalau teman-teman aku sendiri nih, ada yang bilang katanya gue nggak ngerokok kok, cuma nge-vape doang, ngepot doang. Kan mereka katanya racunnya bisa keluar kalau dari keringat kalau kita olahraga. Itu gimana tuh, bener nggak sih? Nah, itu adalah mitos ya, atau yang sengaja digaungkan ya. Ya tadi kan Kak Gesya tahu bahwa remaja sekarang jadi sasarannya ya. Kalau dulu kan nggak merokok ya Pak, konvensional karena takut bau. Kalau vape kan nggak bau ya. Iya, wangi malah ya. Nah itu padahal ya tadi justru jadi menurut yang dikeluarkan oleh Badan POM bahwa di dalam zat yang vape itu adalah zat yang lebih berbahaya dari rokok. Karena kalau rokok kan dari tembakau. Iya. Kalau ini justru dari cairan zat-zat adiktif tadi. Iya. Jadi tidak melalui malah justru tidak melalui perantara tembakau lagi kan? Iya. Jadi ternyata nge-vape berbahaya guys. Yang bilang nge-vape tuh bisa racunnya keluar dari keringat apalah, ternyata mitos ya. Atau hoax ya? Iya, hoax itu. Pantesan vape pantesan rokok tuh nyasarnya ke remaja karena ternyata remaja punya berbagai alibi untuk menghalalkan boleh ngisap gitu. Boleh ngudut. Oke. Nah, kalau dari Bapak sendiri nih, gimana menurut Bapak dampak rokok tapi di bidang pendidikan gitu? Baik, tentunya terdampak negatif ya semuanya rokok ini, baik yang konvensional juga yang sekarang ini vape ya. Ada beberapa kecenderungan yang mungkin tadi sampaikan oleh dari Kemenkes bahwa pengaruh terhadap penurunan IQ ya, tingkat intelijensi gitu. Memang kalau di sekolah tidak ada ya yang ditemukan anak merokok, tapi kan di luar sana setelah sekolah. Kalau sekolah itu kan dari jam 6:30 sampai pagi ya, sampai jam 15 lah. Dan kita punya banyak perangkat-perangkat aturan yang menjerat anak itu untuk tidak merokok, termasuk tata tertib sekolah kan. Kita buat tata tertib yang tentunya melarang betul bahwa itu pelanggaran berat ya bagi peserta didik untuk merokok dalam kawasan lingkungan sekolah. Tapi setelah pulangan mereka bergaul dengan lingkungannya, dengan temannya, dengan teman sebaya yang juga terkadang mereka mampir dulu ke tempat-tempat tongkrongan nih. Nah ini yang menjadi hal itu terjadi ya di sana. Nah tentunya kalau pengamatan kami sangat berbahaya ya tadi terhadap penurunan daya ingat ya anak peserta didik kita dalam pembelajaran tentunya. Kita kan mengharapkan bahwa pembelajaran ini bagi seluruh peserta didik bisa menghasilkan pelajar-pelajar yang cerdas ya, yang juga berkarakter gitu kan. Kalau ini dilakukan oleh mereka akan sangat mengganggu tentunya dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kalau seandainya di sekolah kita banyak sekali ya slogan-slogan yang kita pasang ya, termasuk bahaya itu Bu, tentang yang tubuhnya sudah bercopot gitu ya. Itu zat-zat itu memang ada yang zat ini berkaitan dengan penyakit ini ada semua. Bahkan kita pampang di lapangan besar tuh spanduk besar bahaya tentang merokok, termasuk pergub ya. Di Jakarta tuh ada beberapa pergub yang sudah diperbarui, termasuk yang terbaru adalah Pergub nomor 40 tahun 2020 ya, tentang kawasan bebas merokok. Jadi semuanya bukan hanya peserta didik, termasuk guru juga memberikan contoh, karena pendidikan itu akan berhasil kan tentunya dari proses toladan ya, dari gurunya dan karyawannya. Jangan sampai guru dan karyawannya memberikan contoh yang tidak baik terhadap peserta didik. Itu ya, tentunya sangat berbahaya sekali untuk perkembangan tingkat kecerdasan mereka. Berarti rokok tuh bukan berbahaya buat tubuh doang, bukan secara fisik dan mental, tapi secara kecerdasan IQ ya. Iya betul. Secara IQ mungkin mempengaruhi juga ya, secara kepintaran emosional mereka ya. Emosionalnya juga. Kan itu ada zat-zat yang masuk yang membuat kadang fly ya. Iya ngefly. Tapi kadarnya memang mungkin di bawah narkoba ya, di bawah itu. Tapi kan ada katanya sih anak-anak yang rokok itu play Pak gitu kan. Ini ya teman SMA yang perlu diperhatikan betul ya. Jangan sampailah mencoba, karena generasi
peserta didik yang usia-usia gitu kan yang sedang mencari jati diri nih. Iya. Dia ingin mencontoh siapa gitu. Ini bahaya sekali kalau seandainya juga di keluarganya bapaknya merokok atau ibunya merokok, kan memberikan contoh yang tidak baik buat Iya. anak-anaknya, termasuk peserta didik yang dititipkan di sekolah kami gitu. Ya. Berarti sebenarnya udah ada beberapa langkah-langkah yang diambil supaya peserta didik tuh nggak merokok ya di sekolah. Tadi katanya ada kayak apa Ya, slogan-slogan gitu. termasuk peserta didik yang mendapatkan KJP ya, kartu Jakarta Pintar, itu ada larangan yang paling pertama adalah dilarang merokok. Kalau seandainya terketahui dia merokok, maka akan kita ajukan untuk pemutusan KJP-nya. Karena bahaya dampaknya nanti jangan-jangan uang KJP-nya yang harus diberikan seragam, sepatu, buat beli rokok. buku buat beli rokok. Kartu Jakarta Pintar ya. Kartu Jakarta Pintar, karena sekarang juga kalau saya tanya ke anaknya, mereka yang pegang KJP-nya gitu. Nah, ini kan harus dicermati sekali ya, agar KJP itu juga tepat sasaran, terutama jangan sampai nanti kepada peserta didik yang merokok gitu. Karena setelah zonasi ini di kami saja yang peserta KJP dari 809 siswa ada kisaran 600 siswa yang mendapat KJP. Karena 200-nya? Yang 200-nya itu dari prestasi ya. Oh gitu ya. Iya. Dan kalau di banyak banget ya Pak yang KJP. Di kawasan kami itu kan kawasan Meruya Utara ya. Artinya rumah-rumah di sekitar situ yang zonasi kan 50% nih PDP zonasi, sehingga yang menyerap dari warga sekitar situ. Sekitar juga. Kalau di sekolah kami kan jauh dari komplek-komplek elit ya. Artinya warga Betawi seperti biasa, sehingga banyak anak-anak yang mendapatkan KJP. Dan ini hampir semua sekolah, termasuk SMA itu ya Pak. Yang zonasi ini, termasuk sekolah-sekolah dulu favorit ya, seperti SMA 8 itu dimasuki oleh orang-orang zonasinya. Ya, terkecuali mungkin SMA 2 ya, kawasan elit Chinese ya, yang di sekitar Glodok dan sekitarnya itu masih diisi oleh anak-anak yang cerdas ya, karena kan sekarang bukan nem lagi, sekarang dengan zonasinya, tidak melihat nilai gitu. Tapi tadi yang KJP, kalau dia dapat KJP nggak boleh merokok ya? Ya, larangan keluarganya juga Pak. Termasuk orang tuanya. Kalau seandainya bapaknya menganggur dan bapaknya merokok, itu harus dibina dulu. Jangan sampai nanti beralih malah buat beli rokok bapaknya. Betul, mantap itu Pak. Harusnya buat bayar uang sekolah jadi. Ya, itu larangan yang paling pertama itu merokok, itu paling pertama, paling atas banget tentang rokok itu. Artinya pemerintah daerah, Pemprov ya sudah memperhatikan betul, melarang betul peserta didik tidak merokok. Kalau di sekolah sendiri nih, ada nggak sih Pak kayak selain slogan-slogan yang tertulis biar mencegah anak-anak sekolah untuk merokok, ada lagi nggak? Ada. Jadi sebelum pada saat masuk kita kan ada MPLS ya. Oh iya. Pengenalan lingkungan sekolah, atau dulu namanya MOS ya. Orientasi sekolah ya. Itu di awal itu kita ada 3 hari ya, 3 hari mereka sebelum masuk kita kenalkan ya dengan lingkungan sekolah kita, termasuk lingkungan kita yang sekolah tanpa kawasan rokok, bebas merokok. Nah, kita juga undang dari beberapa elemen ya, berkolaborasi dengan Puskesmas di Kembangan, termasuk juga dengan kita undang juga dari Badan Narkotika Nasional ya, BNN ya, tentang bahaya rokok dan nafsa itu. Kita berikan sosialisasi berkait dengan dampak atau bahaya merokok ya terutama, dan jangan sampai langsung meningkat pada nafsa, itu bahaya sekali itu di situ. Terus berikut kita kerjasama dengan Puskesmas. Terakhir hari kemarin ya, hari Selasa, dari Puskesmas datang ke sekolah, masuk ke kelas-kelas mengkampanyekan dan menginformasikan tentang bahaya rokok. Termasuk tadi ya yang dikatakan oleh Ibu bahwa ini termasuk kategori penyakit tidak menular ya. Betul Pak. Ya, kemarin kalau nggak salah di 2 jam 3-4 ya sebelum istirahat, mereka masuk ke kelas-kelas. Ada berapa orang nih dari Puskesmas itu? Ada 15 mungkin. Iya. Artinya itu kejangkau semua. Kelas 10 dan 11 kan masih ada yang bisa belajar. Iya. Artinya kita terus ya tekankan pada mereka bahwa ini bahaya sekali tentang merokok ini. Ya, dan kita kolaborasi dengan beberapa elemen ya yang di sekitar kita, termasuk Puskesmas, termasuk Badan Narkotika Nasional, termasuk juga kepolisian. Kalau sudah anak itu sudah mengarah pada narkotika, ini kan sudah kriminal ya. Ya. Bisa ada dampak hukumnya gitu.
Udah penyimpangan sosial ya. Betul. Termasuk juga kami kolaborasi dengan kepolisian di sekitar ya, Polsek Kembangan. Kita minta pengawasan terhadap tongkrongan-tongkrongan. Iya, tongkrongan-tongkrongan. Ada beberapa tongkrongan yang diawasi oleh kepolisian. Ngerokok ya Pak? Nah itu ya diarahkan ya, kalau seandainya masih terus itu ya bisa ditindak ya, karena kan mereka punya perlengkapan aturan yang menjerat ya terhadap hal-hal seperti itu. Berarti itu strategi yang dilakukan oleh pihak Ya, sekolah ya. sekolah Dan yang bekerja sama dengan instansi lain. mitra kerjanya langsung dari BNN lagi ya. Nah, tadi kan udah ada tuh Bu, strateginya, terus cara-cara preventifnya segala macam. Nah, ada nggak sih dukungan dari Kementerian Kesehatan untuk sekolah-sekolah tuh yang lagi mencegah anak-anaknya untuk merokok gitu? Iya, betul sekali. Jadi teman SMA semua, untuk bagaimana negara ya menurunkan prevalensi merokok itu banyak sekali hal-hal yang dilakukan. Yang sekarang ini kenapa juga SMA ya atau sekolah itu ada 7 kawasan tanpa rokok. Jadi ada 7 tatanan yang tidak boleh untuk merokok. Dan itu yang pertama adalah sekolah. Jadi sekolah itu 100% atau seluruh Indonesia, sekolah di Indonesia adalah kawasan tanpa rokok. Kemudian yang kedua selain sekolah adalah pelayanan kesehatan. Yang ketiga nanti adalah tempat bermain anak. Ya, jadi karena anak-anak ya. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat adalah rumah ibadah. Kemudian yang kelima adalah angkutan umum. Nah, jadi seharusnya di angkutan umum tuh tidak boleh ya, dia adalah kawasan tanpa rokok. Kemudian selanjutnya adalah tempat kerja ya, tempat kerja. Kemudian tempat-tempat umum. Nah, tempat-tempat umum tadi kalau kata Bapak tadi kan di DKI itu ada pergub ya. Kalau di DKI itu sudah mengatur hampir mungkin kawasan tanpa rokoknya tidak 7 lagi ya. Itu bahkan 9 ya. Jadi kemudian sudah mengatur sampai iklan promosi dan sponsorship. Nah, jadi kalau tadi untuk kesehatan terkait ataupun pengaturan rokok itu tidak hanya dari Kementerian Kesehatan, Mbak Kak Gesya ya. Jadi pertama adalah Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 ya, itu pada pasal 113 sampai 116. Jadi ini sudah bukan lagi amanat Menteri Kesehatan, tapi adalah amanat undang-undang. Yang kedua adalah dari peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 ya. Itu tentang pengaturan zat-zat adiktif dan berbahaya, di mana di dalamnya tertuang ya bagaimana tentang bahayanya rokok dan juga pengaturannya tentang pengawasan, kemudian tentang kawasan tanpa rokok itu sendiri. Kemudian juga kalau dari Permenkes ya itu terkait di PTM, dan ada juga nanti kalau di Permendikbud. Nah, kalau Permendikbud ini kita jadi kalau untuk rokok kita tidak hanya dengan kesehatan saja. Jadi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait kawasan tanpa rokok, juga dengan Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu ada Permendikbud tahun 2019 nomor 54 ya, di mana khusus untuk sekolah itu ada aturan-aturan khusus. Jadi tadi tidak boleh ada 8 kriteria, misalnya di sekolah ya, tadi yang disampaikan oleh Bapak kan untuk sekolah SMA itu kawasan tanpa rokoknya. Jadi kalau kita lihat apa sih dibilang sekolah itu kawasan tanpa rokok? Yang pertama ya, tidak dilihat ada orang yang merokok. Jadi tidak hanya sekolah, ada murid, di kata Bapak kan gurunya, termasuk orang yang berkunjung ke sekolah. Ya, itu harus bebas dari rokok. Kemudian yang kedua, tadi tidak ada yang merokok. Yang kedua adalah tidak tercium bau asap rokok. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah ada tanda larangan merokok. Tadi kan di sekolahnya ada di pampang ya Pak, bahwa Anda memasuki kawasan tanpa rokok sesuai dengan aturan Perda atau Pergub nomor berapa, Pergub kalau DKI ya. Nah, kemudian ada tanda, kemudian tidak boleh ada asbak rokok. Kemudian tidak boleh ada ditemukan puntung rokok. Jadi sampai puntung rokok pun, jadi kalau kami ya menyatakan sekolah itu apakah kawasan tanpa rokok tidak, kalau ada puntung walaupun puntungnya rokoknya masih lama, tetap jadi nggak lolos Mbak. Ya, jadi itu harus ya betul. Sekolah sehat. Sekolah sehat ya kan Mbak ya. Jadi kemudian sekolah layak anak itu harus KTR. Jadi selanjutnya adalah
tadi sampai tidak itu ya, ada tanda larangan, ada puntung rokok, tidak ada asbak, tidak ada pemantik api. Oh, Ya, kemudian juga yang itu adalah tidak ada iklan rokok. Atau juga kita mengecek apakah tidak ada orang yang menjual atau mempromosikan rokok. Dan untuk sekolah itu sesuai dengan Permendikbud tadi, radiusnya adalah 200 meter. Jadi bukan hanya di dalam pagar sekolah, tapi juga 200 meter sekitar sekolah ya Pak. Tidak boleh ada orang yang menjual rokok sampai puntung rokok tadi, yang aturan 8 tadi. Jadi karena kita tahu kalau sekolah kan itu banyak orang lewat ya Pak ya, pasti akses masyarakat sangat besar ke situ. Nah, jadi sampai untuk iklan rokok ataupun kalau di warung-warung ya biasanya ada tulisan menjual rokok ya, walaupun sekarang iklannya udah di packingnya tidak lagi ada batang rokoknya kan ya, Kak Gesha ya. Iya. Tulisannya tinggal tulisan aja ya, terus kayak keren nih kan. Iya. Nah, jadi itu kalau untuk sekolah itu ada sampai keluar 200 meter radius dari di luar pagar sekolah itu 200 meter. Khusus untuk sekolah itu dengan apresiasi kami untuk Kementerian Pendidikan ya, yang menambahkan aturan itu di untuk sekolah kawasan tanpa rokok. Berarti itu dasar-dasar pelaksanaan kawasan tanpa rokok ya. Bukan cuma di dalam sekolahnya aja, tapi sampai 200 meter. Meter di luarnya. Kalau di sekolah itu ada wawasan wisata mandala, bahkan bukan 200 meter, 1 kilo. Jauh lagi ya. Berarti kalau sekolahnya mau dapat wiyata harus KTR-nya 1 kilometer ya Pak. Wah. Termasuk tadi yang kita kerjasama dengan kepolisian berkaitan dan tongkrongan. Karena remaja kan suka nongkrong, dari situ kan Iya, bener. mulai kan. Iya. Keren lo, cowok ngerokok gitu kan. Cemen gitu. Sekarang dibalik Kak Gesha. Gimana? Bilang kan kalau nggak merokok nggak keren. Sekarang kamu keren tanpa rokok. Asik. Iya, itu slogannya sobat SMA ya. Teman SMA pokoknya keren tanpa rokok. Iya. Jangan mau jadi target orang. Benar. Ya. Jangan mau kita yang dijadiin target, dijadiin sasaran ya. Padahal merugikan kita sendiri jadinya. Iya, punya perusahaan yang ngerokok. Nah, Ayo lu yang ngerokok. Coba cek deh, nah. cek deh yang di Kudus-Kudus itu punya PT-nya, ya? itu nggak ngerokok. Oh, Bapak udah tahu nih. Orang Jawa tahu itu. Nah, tahu ya Pak? Iya, pemiliknya nggak ngerokok, tapi karyawannya dan semua warga diharapkan ngerokok gitu. Mereka sehat, kita sakit. Iya. Kita dirugikan ya. Iya. Ya, juga dari sisi kesehatan tadi tidak hanya sakit ya. Karena kalau orang tadi kena PTM, kalau sekarang kan orang kena PTM itu mungkin di atas 40 tahun ya. Nah, sekarang teman SMA bahwa penyakit tidak menular itu sudah menyasar ke usia yang di bawahnya. Jadi tidak hanya 40 tahun, jadi sekarang di 25 tahun bahkan di bawahnya lagi ya, itu terkena PTM. Dan semakin dia lebih awal kena PTM-nya, kalau penyakit tidak menular itu kan tidak bisa disembuhkan kalau tidak dengan, kita ada cerdik ya, istilahnya ada cerdik slogannya untuk PTM. Nah, kalau dia terkena lebih awal, maka beban negara untuk penyakit tidak menularnya itu akan lebih banyak, dan itu tentu juga banyak untuk beban dalam pembiayaan penyakitnya. Ya, jadi mungkin kalau orang sakit batuk ya sudah diobati sembuh, tapi kalau orang udah terkena PTM, wah banyak sekali. Berarti yang ngerokok, teman-teman SMA yang ngerokok Masih mau? iya. Bukan cuma beban keluarga tapi beban negara ya. Berarti emang harus stop banget nih. Nah, kalau misalnya tadi kan udah ada tuh dasar-dasar aturan kalau ngerokok tuh maksudnya lingkungannya tuh dengan jarak segini harus bebas rokok dan sebagainya gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya ternyata ada yang melanggar aturan itu tuh? Apa sih tindakan yang diambil gitu? Mungkin boleh dari segi sekolah dulu. Ya. Kalau di sekolah tentunya kita punya tata tertib ya, tata tertib peserta didik yang disusun memang oleh komunitas pendidikan itu sendiri. Pertama kita bicarakan di rapat Dewan Guru ya, lalu nanti kita undang OSIS dan MPK untuk melegitimasi ya,
kita sampaikan juga nanti pada orang tua pada saat nanti pengumpulan orang tua di awal masuk larangan tentang merokok, karena itu kategorinya kategori pelanggaran berat. Pelanggaran berat. Ya, pelanggaran berat merokok itu. Kita sosialisasikan bahwa jangan sampai peserta didik kita ya yang masuk itu sudah ada indikasi mereka merokok. Nah, tentunya berkaca dari pelanggaran yang mereka lakukan, ya tentunya kalau kawasan pendidikan itu kan sanksinya sanksi mendidik ya, bukan sanksi untuk memberikan sanksi hukuman yang membuat mereka tapi pendidikan tentunya kita harapkan kehadiran orang tua ya, untuk juga mengawasi peserta didiknya kita, anaknya atau anaknya di sekolah, agar juga di rumah jangan sampai nanti melakukan hal yang seperti itu ya merokok. Karena kalau di sekolah sih mungkin tidak mungkin ya kawasan seperti gitu, nggak ada keberanian mereka gitu. Ya Pak. Karena di CCTV kan kita pasang di mana-mana. Waduh. Dipantau terus ya. Ya di kantin ada, masuk ke toilet juga ada, CCTV udah kepantau itu. Artinya yang rentan mereka pada saat perjalanan dari sekolah ke rumah atau bahkan di tongkrongan-tongkrongan itu, termasuk mungkin di rumahnya. Ini tentunya butuh bimbingan ya daripada orang tua, bukan hanya orang tua di sekolah ya, tapi orang tua di rumahnya, orang tua kandungnya. Tentunya ya tadi pembinaan itu kita berikan, kalau yang beratnya itu kita berikan skorsing ya. Artinya skorsing bukan artinya dia tidak belajar, tapi belajar di rumah selama berapa hari itu kan, dengan pantauan dari orang tua. Kalau seandainya kita kedapati anak yang merokok, yang sering sih di luar sekolah, tadi yang kita sampaikan radius 1 kilo itu ya, kawasan wisata Mandala. Kalau sekolah nggak ada Bu, tapi di luar itu kita tahu ya, kita pantau, kita foto, mereka sudah nggak bisa mengelak. Kita panggil besoknya orang tuanya, nih Bu, Pak, anak Ibu Bapak sudah melanggar tata tertib yang kita sepakati bersama. Karena kan tata tertib bukan kita buat sendiri ya, kita minta persetujuan dari OSIS MPK dan juga orang tuanya melalui rapat-rapat Komitenya. ya, komite. Itu ya, tentunya ada sanksi yang tegas ya, termasuk tadi sampai pada kategori belajar di rumah. Kalau nggak salah itu 3 hari ya untuk belajar di rumah, untuk mereka memperbaiki diri, merenung, dan juga tidak melakukan hal yang sama. Untuk merefleksi kesalahan mereka. Iya betul, jadi seperti itu. Karena sanksi pendidikan kan seperti itu ya. Masuk ada tambahan, mereka membuat sebuah makalah ya tentang bahaya rokok. Pada saat masuk mereka sudah bisa menunjukkan itu tugasnya. Kalau perlu dipresentasikan depan teman-temannya di kelas itu. Jadi mereka jadi di rumah bukan cuma dapat dapat tugas. Tugasnya tuh yang justru yang bikin mereka jadi sadar sama kesalahan mereka gitu ya. Pembelajaran tetap belajar tapi online di rumah gitu. Karena kan udah canggih ya, segala macam aplikasi tentang pembelajaran di rumah, termasuk yang kemarin kita praktekkan pada saat COVID-19 itu kan belajar online di rumah. Ya, PJJ ya. Iya, PJJ. Nah, kalau misalnya dari Ibu sendiri nih, kalau dari Kemenkes, misalnya ada sekolah yang melanggar peraturan yang udah dibuat ini untuk kawasan tanpa rokok ini, ada nggak sih tindakan atau apa tindakan yang akan dilakukan? Ya, kalau untuk terkait tindakan ataupun sanksi terhadap pelanggaran kawasan tanpa rokok, itu sebenarnya sudah tertuang di dalam peraturan daerah masing-masing. Jadi kalau untuk kawasan tanpa rokok itu diatur oleh peraturan daerah ataupun peraturan gubernur tentang kawasan tanpa rokok, di mana di dalam perda ataupun perkada ya. Jadi kalau untuk bentuknya peraturan gubernur ataupun perbuk itu perkada, nah itu di dalamnya tertuang ya apa sanksinya. Misalnya pertama adalah biasanya sanksi administratif ya, dan yang dipanggil itu bukan anaknya kalau di sekolah ya, pimpinannya, karena kepala institusi. Jadi yang tadi saya sampaikan ada 7 kawasan tanpa rokok. Kalau satu tatanan itu ketika kita melakukan penilaian ataupun pengawasan di dalam perda itu tertuang sanksinya. Misalnya adalah ada 2, ada sanksi administratif ataupun sanksi denda ya. Karena kalau dia berbentuk sudah peraturan daerah itu bisa dilakukan sanksi administratif itu misalnya dengan teguran lisan ya. Kalau sudah dengan sanksi
denda itu tertulis biasanya membayar denda berapa. Seperti itu. Jadi kalau tadi sekolah, tadi seperti kata Bapak ya, itu ada performance sekolah juga ya Pak. Nah, Ada di bawahnya juga tertera denda itu. wah, tertera denda ya Pak kalau di Pergub. Pergub 40/2020 itu ada denda 500.000 kalau Ya, ya sampai 1 juta gitu. Ya. Itu kalau denda gitu yang kena pihak sekolahnya apa yang ngerokoknya itu? kalau orangnya kelihatan, maksudnya itu pelakunya. Tapi kalau di sekolah tadi tidak KTR, itu sekolahnya. Pimpinan kalau Pimpinan kepala sekolahnya ya Pak ya. Iya. Iya. Oke, berarti aku punya satu pertanyaan terakhir nih sekarang. Boleh. Kan kita tahu nih kalau misalnya teman-teman SMA tuh nggak boleh ngerokok gitu. Tapi tuh masih aja gitu ada yang penasaran. Entah itu penasaran karena apa sih rokok, apa sih bahayanya, atau apa sih emang bisa bikin gua sampai ketagihan gitu. Atau mungkin ada yang emang nyoba-nyoba tuh karena mau ikut-ikutan, misalnya orang tuanya atau temennya yang ngerokok gitu. Nah, ada nggak sih pesan dari Bapak sama Ibu mengenai anak-anak yang masih mau nyoba-nyoba buat ngerokok? Mungkin boleh dimulai dari Bapak terlebih dahulu. Teman SMA tentunya bahaya rokok itu luar biasa ya. Yang belum ya janganlah mencoba untuk merokok gitu. Walaupun itu ajakannya dari teman-temannya luar biasa gitu. Cukup tadi ya dengan tolak dengan tegas bahwa tidak merokok itu sangat keren gitu. Tidak merokok itu keren. Bagi yang sudah merokok atau sudah coba-coba ya tentunya ingat kembali bahwa bahaya rokok itu luar biasa. Tentunya bukan saat ini sih, tapi nanti dalam waktu ya mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan akan muncul itu penyakit-penyakit yang tentunya tadi digambarkan, yang itu sangat berbahaya sekali. Maka dari sekarang stop merokok ya, pola hidup sehat kita kembangkan ya, agar tubuh kita tetap sehat dan bermanfaat buat negara ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya. Kalau dari Ibu sendiri gimana? Iya. Jadi kalau untuk teman SMA, tadi kalau kata Kak Gisha, bagaimana kalau mencoba? Kalau dari saya jangan mau mencoba. Ya, harus berani menolak. Ya, apalagi generasi muda harus punya prinsip ya. Jangan takut kalau dibilang kalau tidak merokok itu tidak keren, bahwa justru teman SMA itu adalah keren tanpa rokok. Ingat bahwa diri kita, masa depan kita itu ada di diri kita. Udah tahu bahayanya, sudah tahu bahayanya, sudah tahu efek sampingnya, sudah tahu bahwa merokok itu merugikan dan tidak hanya merugikan untuk kesehatan, juga untuk keluarga, juga untuk masa depan. Nah, jadi jangan katakan ingin mencoba. Jadi tidak mau mencoba dan jangan mau terpengaruh dengan teman sebaya ya. Dan pesan kami adalah bahwa teman SMA itu keren tanpa rokok ya. Kemudian sesuai dengan ada tema untuk Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 2023 ini adalah bahwa kita itu butuh makan bukan rokok. Karena sekarang rokok itu tidak hanya tadi untuk kesehatan tapi juga sudah membebani untuk ekonomi. Karena saat ini di Indonesia konsumsi rokok itu sudah meningkat jauh dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terutama untuk teman SMA ya 10 kali lipat Mas ya. Jadi dimulai dari diri sendiri teman-teman SMA semua, bahwa berani katakan tolak rokok, bahwa kalian adalah generasi keren tanpa rokok, dan kalian kalau ingin menuju masa depan ya, ataupun yang sekarang adalah generasi emas, itu ada di tangan kalian dan itu harus keren tanpa rokok. Terima kasih dan Bapak. Berarti guys, rokok tuh baik yang konvensional maupun yang elektrik itu tuh sama-sama berbahaya ya. Dan bahayanya itu tuh bukan cuma buat diri sendiri, buat kesehatan diri sendiri enggak, tapi buat orang di sekitar kita juga berbahaya karena hitungannya mereka jadi perokok pasif ya. Betul. Dan bahkan perokok pasif tuh dampaknya lebih bahaya lagi kan dari yang aktif. 2 kali itu. 2 kali. Faktor risiko. Iya. Jadi jangan nyoba-nyoba rokok, yang rokok stop gitu, karena ada 4.000 zat berbahaya dalam 1 puntung rokok doang loh. Berarti kalau sehari ngisep 2 batang udah berapa itu kan? Betul sekali. Iya. Nah, selain itu juga kenapa Bu? Ya, satu lagi
tadi kalau ada yang sudah mencoba merokok dan ingin berhenti merokok, jadi kita ada layanan Quitline INA. Itu bisa dihubungin kalau untuk berhenti merokok maupun tadi mau dapat informasi tentang bahaya rokok, kemudian tentang bagaimana caranya menghindar dari terpaparnya perilaku merokok. Itu ada layanan Quitline-nya Mbak, bisa yaitu di 0800 177 6565. Itu bebas pulsa dan gratis. Jadi teman SMA bisa menghubungi kontak Quitline itu. Berarti kalau kita butuh bimbingan lebih lanjut untuk berhenti, bisa menghubungi nomor tersebut ya? Ya. Gratis lagi ya? Gratis. Nggak- Dan dilayanin ya. Iya, dilayanin lagi. Bisa Berarti- tanya apa saja. Iya, pemerintah udah bersikeras buat udah berusaha supaya anak-anak remaja tuh bisa menghindari rokok ya. Bahkan Kemenkes pun sudah menetapkan 7 kawasan bebas rokok, salah satunya di sekolah. Dan di sekolah itu bukan cuma nggak boleh ngerokok, tapi juga puntung rokok, bahkan korek api juga nggak boleh ya. Dan semua aturan itu dibuat bukan untuk bukan untuk yang tidak baik gitu, tapi semua aturan itu tuh dibuat untuk melindungi segenap warga. Maka dari itu teman-teman, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. seluruh tumpah darah Indonesia. Generasi di tangan kalian lah Indonesia yang akan datang. Iya benar, karena Indonesia di generasi muda kan ada di tangan kita gitu. Baik, terima kasih untuk Ibu Hanifah dan juga Bapak Eko yang sudah hadir dan menyempatkan diri untuk berbagi kepada teman-teman SMA mengenai bahaya rokok dan juga kawasan tanpa rokok. Terima kasih juga untuk teman-teman SMA yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian, khususnya untuk teman-teman kalian yang lagi mau nyoba rokok atau yang udah terjerumus untuk ngerokok. Karena dengan berbagi video ini, kalian bisa berbagi kebaikan ke mereka supaya enggak jatuh lebih jauh lagi gitu. Jangan lupa juga untuk like video ini dan juga subscribe. Terus juga kalian boleh komen di bawah kalau ada pertanyaan dan juga kalau misalnya ada saran untuk video-video berikutnya. Sekian untuk cerita SMA hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa teman SMA. Yeay. Hati. Kantau.